Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrizal dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan teori kinetik pada gas. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu teori kinetik pada gas. Teori kinetik pada gas berupaya menjelaskan sifat-sifat makroskopik gas seperti tekanan, suhu, atau volume. Penjelasan tersebut dengan memperhatikan komposisi molekuler mereka dan gerakannya. Dalam buku Kinetic Theory of Gases tahun 2013, karya Walter Kauzman, teori kinetik gas mengatakan bahwa tekanan tidak disebabkan oleh denyut statis di antara molekul. Tekanan tersebut disebabkan oleh tumbukan antar molekul yang bergerak pada kecepatan yang berbeda. Teori kinetik gas memberikan jembatan antara tinjauan gas secara mikroskopik dan makroskopik. Kata kinetik berasal dari anggapan bahwa molekul gas selalu bergerak. Tiap partikel bergerak bebas dan terjadi tumbukan. Tumbukan tersebut berupa tumbukan lenting sempurna. Dengan sifat tumbukan, maka tidak ada proses kehilangan energi yang dimiliki partikel gas. Diperlukan objek gas yang sesuai untuk menyusun partikel gas. Objek gas tersebut disebut gas ideal. Selanjutnya, terdapat beberapa sifat gas ideal, yaitu yang pertama, gas terdiri dari partikel pada kecil yang bergerak dengan kecepatan tetap dan dengan arah sembarang. Yang kedua, masing-masing partikel bergerak dalam garis lurus. Gerakan partikel dipengaruhi oleh tumbukan antara masing-masing partikel atau antara partikel dan dinding. Yang ketiga, tumbukan antara masing-masing partikel atau partikel dengan dinding adalah tumbukan lenting sempurna. Dan yang keempat, waktu terjadinya tumbukan antar partikel atau antara partikel dengan dinding sangat singkat dan bisa diabaikan. Yang terakhir, ukuran volume partikel sangat kecil dibandingkan ukuran volume ruang tempat partikel tersebut bergerak. Selanjutnya ada hukum-hukum tentang gas. Gas memiliki beberapa hukum, diantara sebagai berikut. Yang pertama, hukum Boyle. Volume gas dalam suatu ruang tertutup sangat bergantung pada tekanan dan suhunya. Bila suhu dijaga konstan, maka tekanan yang diberikan akan memperkecil volume. Bunyi hukum Boyle sebagai berikut. Apabila suhu gas yang ada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Dapat ditulis dengan rumus. Oke, lanjut yang kedua, hukum Charles. Selain ditentukan oleh tekanan, volume gas dalam ruang tertutup juga dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu gas dinaikkan, maka gerak partikel gas akan semakin cepat, sehingga volumenya bertambah. Bila tekanan tidak terlalu tinggi dan dijaga konstan, volume gas akan bertambah terhadap kenaikan suhu. Hukum Charles berbunyi demikian nih. Dengarkan. Apabila tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Lanjut, yang ketiga ada hukum Gay-Lussac. Apabila botol dalam keadaan tertutup dimasukkan ke api, maka botol tersebut akan meledak. Hal ini terjadi karena naiknya tekanan gas di dalam botol akibat kenaikan suhu. Berikut adalah bunyi hukum Gay-Lussac. Apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Dan hukum yang terakhir ada hukum Boyle-Gas-Lussac. Hukum Boyle-Gas-Lussac, Gay-Lussac merupakan gabungan yang berbunyi, jika volume gas diperkecil, maka tekanan gas tersebut membesar, asalkan suhunya tetap. Atau jika volume gas diperbesar, maka tekanan mengecil. Persamaan gas ini berlaku untuk gas ideal dengan tekanan absolut dan dinyalakan dalam suhu absolut. Dan yang terakhir ada persamaan umum gas ideal.
hukum-hukum gas yang ada diperoleh dengan menjaga satu atau lebih variabel dalam keadaan konstan untuk mengetahui akibat dari perubahan suatu variabel. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.